Teknologi informasi, kini sistem peringatan dini bisa menjadi lebih cepat, akurat, dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Ya, pendengar, kami juga nanti mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami di nomor ponsel 0823 1176 1145. Kami nantikan Anda. Ya, sebelum kita menyimak atau sebelum kita masuk ke topik kita di pagi hari ini, mungkin Kakak Arga bisa sampaikan nih apa saja mungkin peran BMKG ya untuk kita semua di pagi hari ini. Baik, untuk BMKG sendiri kita bertugas untuk dalam pengamatan dan juga pengolahan data terkait iklim, cuaca maupun gempa bumi. Dan setelah pengamatan dan juga pengolahan tersebut, nanti kita akan menyebarluaskan terkait informasi iklim, cuaca dan juga gempa bumi kepada masyarakat publik. Termasuk juga terkait apabila adanya peringatan dini seperti cuaca buruk ataupun gempa bumi seperti kemarin yang di Ransiki begitu, kita juga sudah menyebarluaskan beberapa itunya. Dan ya semuanya biasanya kita sebarluaskan melalui media sosial ataupun dari aplikasi info BMKG yang sudah ada di Android atau iOS masing-masing gitu. Baik, terima kasih ya. Dan ya Kak Arga, teknologi informasi sangat vital ya di BMKG. Juga berbicara soal peringatan dini, sebenarnya bagaimana peran teknologi informasi dalam mendukung BMKG mendeteksi dan menyampaikan informasi bencana. Mungkin lebih jelas lagi ya Kak Arga, silakan. Kalau kita biasanya untuk penyampaian informasi dan itu melalui setelah pengamatan dan juga setelah perakiraan dan juga pengolahan data, kita sebarluaskan dengan cara melalui media sosial seperti Instagram, Facebook maupun juga dari broadcast WhatsApp begitu, sehingga untuk biar masyarakat juga dapat mengetahui apabila terdapat peringatan dini terkait seperti cuaca buruk atau hujan lebat, angin kencang dan juga gempa bumi. Untuk penyebarluasan sendiri biasanya juga dilakukan secara real time, sehingga informasi yang didapat para masyarakat juga langsung diupdate begitu. Baik, terima kasih ya untuk Kakak Arga penyampaiannya di pagi hari ini. Ya, Kak Arga, bagaimana kesiapan masyarakat kita nih menurut Kak Arga dalam menerima dan merespon informasi dari sistem peringatan dini? Ya, untuk masyarakat biasanya juga tanggap juga terkait informasi yang sudah kita berikan. Sebenarnya banyak juga pertanyaan yang kepada kita, apakah kapan hujan turun atau bagaimana, karena seperti yang kita tahu untuk cuaca sendiri di sini juga sering berubah-ubah dan tidak bisa sulit untuk diprediksi begitu. Sehingga peran kita juga sangat penting dan juga masyarakat seperti merespon dengan baik dengan menanyakan langsung kepada kita begitu. Dan juga terkait seperti informasi cuaca buruk juga teman-teman masyarakat juga semuanya juga pada menanyakan, sehingga ya kita terbantu juga sehingga feedback dari informasi yang kita berikan sehingga cukup baik lah begitu. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan untuk BMKG juga nih Kak Arga, bagaimana BMKG memanfaatkan teknologi informasi ya seperti mungkin satelit, radar dan juga sensor nih untuk memantau dan memprediksi bencana alam. Mungkin Kak Arga bisa jelaskan secara detail ya alur informasi dari data mentah hingga menjadi peringatan dini yang disampaikan kepada masyarakat. Ya. Baik, untuk penggunaan satelit, radar maupun sensor sendiri itu kita gunakan dalam untuk pengambilan data seperti data awan, data suhu begitu, sehingga kita selanjutnya setelah data kita ambil kita bisa olah. Untuk selanjutnya kita bisa tahu apakah keadaan cuaca atau keadaan dinamika atmosfer di angkasa itu bagaimana, sehingga ya kita bisa memperkirakan cuaca ke depannya selama 3 hari atau 1 minggu ke depan begitu. Baik, terima kasih. Kalau menurut Kak Arga sendiri mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi? Ya, untuk kendala sendiri mungkin ya sampai saat ini mungkin alatnya dari kami sendiri masih kurang rapat untuk persebarannya, sehingga untuk cover datanya sendiri itu masih terlalu jauh begitu. Mungkin nanti ke depannya kami akan coba untuk menambah alat sehingga ya bisa data di tempat-tempat lain tuh bisa tercover begitu. Baik, terima kasih ya, menarik sekali nih.
Ya, mungkin pendengar yang ingin bergabung bersama kami masih nantikan di 0823 1176 1145 0823 1176 1145. Di sini ada Kak Arga Prayoga ya, seorang pengamat meteorologi dan geofisika tingkat ahli pertama. Baik, kita lanjutkan lagi nih. Ya, Kak Arga, seberapa efektifkah sistem peringatan dini berbasis teknologi informasi ini dalam mengurangi dampak bencana di Indonesia atau mungkin di Papua Barat sendiri? Apa indikator keberhasilan dan juga bagaimana nih cara mengukurnya nih? Seperti apa? Kalau kita biasanya untuk penyebaran itu kan melalui media sosial, jadi mungkin feedback yang kita terima juga melalui teman-teman sendiri, seperti apakah seperti gempa kemarin saat kita menyebarluaskan, apakah kita meminta pendapat dari masyarakat apa di tempat tersebut juga terasa atau tidak, sehingga kita juga bisa tahu penyebarluasan berita kita itu sampai mana begitu, ataukah ada beberapa tempat yang tidak mendapatkan berita sehingga ya takutnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan begitu karena tidak mendapatkan informasi begitu kan. Terus untuk keefektifannya sampai saat ini masih cukup bagus karena di beberapa tempat seperti banjir begitu kita bisa infokan apabila ada cuaca buruk, sehingga mungkin bisa teman-teman masyarakat bisa lebih waspada begitu. Untuk juga di Basarnas juga kemarin mungkin teman-teman atau pemerintah juga apabila membutuhkan informasi bisa datang ke kita dan memberikan feedback langsung begitu. Baik, selain melalui media sosial, mungkin dari BMKG sendiri ada kolaborasi antara kementerian atau mungkin pemerintah seperti apa? Kalau dari kami sendiri dari BMKG Papua Barat, biasanya dalam setiap bulannya kita membuat buletin yang berisi tentang informasi iklim dan juga informasi iklim atau curah hujan ke depannya selama 3 bulan itu. Dan kita berikan kepada beberapa kantor yang terkait dengan seperti gubernur, bupati, dan juga kemarin ke sana juga kayaknya kita juga berikan juga seperti itu. Baik, terima kasih Kak Arga ya. Dan Kak Arga, bagaimana nih BMKG memastikan akurasi dan ketepatan waktu informasi peringatan dini yang disampaikan kepada masyarakat? Ya, untuk keakuratan dan informasi sendiri kita biasanya ada evaluasi juga terkait informasi yang sudah kita sebarluaskan begitu. Kita biasanya juga melakukan verifikasi sehingga kita juga tahu berapa akurat informasi yang sudah kita berikan sendiri begitu. Untuk penghitungan verifikasinya juga kita melihat terkait kejadian yang sudah terjadi dan juga perakiraan yang sudah kita berikan begitu. Sehingga kita tahu apakah informasi yang sudah kita berikan itu akurat atau belum, atau masih ada terlalu melenceng jauh begitu. Iya, mungkin saya ingin bertanya sedikit, apa sih mekanisme dan juga verifikasi dan validasi data yang digunakan nih Kak Arga? Ya, untuk verifikasi atau validasi sendiri biasanya kita menggunakan perhitungan sendiri, sehingga ya kita melihat perbedaan atau seberapa jauh sih untuk curah hujan itu sesuai dengan takaran kita itu begitu. Baik, terima kasih ya Kak Arga. Dan selain media sosial bagaimana BMKG mensosialisasikan informasi peringatan dini kepada masyarakat ya, khususnya di daerah-daerah yang rawan bencana? Kalau dari kami sendiri BMKG Papua Barat biasanya terdapat dalam 1 tahun itu biasanya kita melaksanakan sekolah lapang iklim. Itu bisa kita sebarluaskan terkait informasi cuaca atau iklim seperti kapan musim perakiraan dimulai atau bagaimana keadaan cuaca ke depannya. Itu kemarin kita sempat melaksanakan di SP dan juga beberapa waktu lalu tahun lalu kita juga melaksanakan di Unipa untuk menyebarluaskan juga bagaimana pentingnya BMKG sih untuk mahasiswa juga, biar mereka tahu untuk ini loh, kalian bisa olah data melalui kami, sehingga kalian juga bisa membantu kami untuk bagaimana menyebarluaskan informasi tersebut begitu. Baik, terima kasih ya Kak Arga. Dan bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan kesadaran dan juga kesiapsiagaan masyarakat
terhadap bencana. Apa saja inovasi yang telah dan akan dikembangkan nih untuk tujuan ini? Untuk BMKG sendiri, untuk teknologi yang sudah kita ciptakan itu sebenarnya kita juga ada meteorologi early warning system, itu juga biasanya menyebarluaskan terkait informasi cuaca untuk apabila terdapat peringatan dini atau untuk melihat perakiraan cuaca ke depannya, sehingga masyarakat juga bisa langsung melihatnya begitu. Untuk di kita sendiri juga ada aplikasi Info BMKG, di situ juga sudah ada informasi cuaca, iklim maupun peringatan dini langsung secara yang diupdate secara real time begitu. Baik, terima kasih. Dan bagaimana BMKG dan juga mungkin pemerintah ya memastikan informasi peringatan dini dapat diakses dan juga dipahami oleh semua kalangan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti mungkin lansia dan juga penyandang disabilitas. Seperti apa, Kakak? Silakan. Ya, untuk itu mungkin kita memberikan informasi ke pemerintah terkait. Biasanya seper 10 harian kita memberikan informasi dasarian yang di situ juga terdapat informasi cuaca begitu, dan untuk kita usahakan sebisa mungkin dan seringkas mungkin untuk bisa dipahami oleh masyarakat. Bagaimana untuk istilah-istilah yang dimudahkan agar masyarakat juga tahu dan cepat paham apabila terdapat ada informasi cuaca atau informasi gempa yang terjadi begitu. Baik, terima kasih. Dan Karga, mungkin apakah masyarakat nih bisa ikut serta dalam sistem peringatan dini dari BMKG sendiri? Untuk itu mungkin kita biasanya setelah kita menyebarluaskan informasi, masyarakat bisa langsung memberikan feedback atau menanyakan terkait kita apakah seperti gempa kemarin, apakah mereka memang dirasakan atau tidak, sehingga kita juga bisa tahu di daerah mana saja gempa itu dirasakan, sejauh mana gempa itu dirasakan dan sekuat apa begitu, sehingga kita juga tahu seluas apa dan apakah hitungan terkait gempa itu sudah sesuai atau belum begitu. Baik, terima kasih. Dan mungkin selain media sosial juga mungkin masyarakat ingin menyampaikan mungkin terkait dengan perakiraan cuaca yang ada di sekitar wilayahnya. Mungkin bisa ada nomor kontaknya langsung atau seperti apa? Silakan, Kak. Ya, boleh. Untuk nomor kontaknya sendiri biasanya kalau melalui Instagram sendiri teman-teman bisa melihat di BMKG_Manokwari, itu langsung terdapat informasi cuaca real time, entah perakiraan 3 harian atau dalam 1 minggu ke depan. Itu bisa dalam lingkup 1 Papua Barat juga. Untuk informasi iklim sendiri bisa melihat di BMKG_Papua Barat, itu terdapat informasi iklim Papua se-Papua Barat untuk seperti perakiraan musim atau perakiraan curah bulan selama 3 bulan ke depan, atau mungkin perakiraan banjir juga yang kita berikan informasinya begitu. Baik, terima kasih. Dan Karga, kita tahu bahwa teknologi ini kadang bagus, kadang kurang bagus ya, apalagi jaringan. Dan juga Karga, bagaimana nih kalau jaringan internet putus ya saat bencana, bagaimana BMKG menyampaikan peringatan dini ke masyarakat, seperti apa? Untuk BMKG sendiri apabila jaringan putus, mungkin kalau tidak ada internet mungkin bisa langsung ke nomor 0852 4485 1969, itu nomor dari BMKG kantor Papua Barat begitu. Atau mungkin kalau benar-benar tidak ada jaringan, nanti kita coba datang ke kantor langsung saja, nanti mungkin kita langsung sediakan informasi cuaca atau perakiraan begitu. Baik, terima kasih. Dan kita juga tahu ya, melalui penyebaran informasi ini banyak berita hoax nih yang terjadi ya, apalagi zaman sekarang. Nah, Karga, bagaimana cara kita membedakan informasi peringatan dini bencana dari BMKG yang resmi dengan pesan-pesan hoax yang sering beredar di WhatsApp nih sekarang? Untuk informasi sendiri seperti yang saya sebutkan tadi, apabila langsung mau mengetahui informasi secara real, langsung ke aplikasi Info BMKG ataupun langsung ke web BMKG sendiri. Atau jika langsung ingin menanyakan apakah ada info hoax atau tidak, langsung bisa ke kantor untuk menanyakan kepada kami. Dan untuk nomor WhatsApp sendiri seperti yang kami bilang, nomornya tadi tuh 0852 4485 dan 1969. Nomor itu adalah nomor dari kantor kami untuk penyebarluasan informasi terkait iklim, cuaca maupun gempa bumi begitu.
Baik, terima kasih ya, dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0823 1176 1145 masih kami nantikan Anda ya di dialog interaktif terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peringatan dini bencana. Di sini ada Kakak Arga Prayoga ya, seorang pengamat meteorologi dan geofisika PMG tingkat ahli pertama. Dan baik, pendengar, kita kembali lagi di dialog interaktif pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peringatan dini bencana. Dan pendengar, saat ini sudah ada yang bergabung di pagi hari ini, langsung saja kita sapa ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak Ustadz. Baik, dengan siapa di mana? Dengan dia di Amban. Baik, silahkan. Baik, terima kasih. Mau tanya untuk Bapak dari BMKG ya. Ya, sempat itu saya lewat di Jalan Merdeka, kemudian mendengar ada bunyi sirene. Nah, itu sirene yang mengingatkan kami untuk tahu tentang evakuasi dini jika terjadi tsunami. Apakah ini juga bagian dari program kerja BMKG, dan untuk berbunyinya sirene itu apakah ada hari-hari tertentu saja? Terima kasih. Baik, terima kasih ya Ibu Nia di Amban. Mungkin langsung bisa kakak-kakak dari BMKG ya, Kakak Arga sendiri ya, mungkin bisa langsung menjelaskan nih. Ya, silahkan Kak. Baik, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin jawabannya nanti bisa disampaikan sama teman saya yang baru bergabung juga untuk memberikan informasi terkait peringatan dini, informasi cuaca, iklim ataupun gempa bumi berikut. Terima kasih. Baik. Halo Kakak, selamat pagi. Mohon izin, kita dari BMKG biasanya juga melakukan, kebetulan saya tadi sempat disambungkan dari saudara saya dari Arga. Di situ saya ingin menjelaskan terkait sirine yang sering didengar. Apakah ada kondisi tertentu atau program kerja dari BMKG yang seakan-akan itu akan menerangkan bahwasannya di situ ada peringatan dini atau sirine peringatan dini bencana. Betul sekali Kakak. Di mana peringatan dini itu dilakukan agar masyarakat aware atau peduli bahwasannya ini ada bencana dan siap tanggap, dalam artian untuk mengerti bahwasannya di daerah atau di sekeliling kita sedang terjadi bencana. Maka dari itu sirine itu berbunyi. Makanya kita sering mendengar atau pasti setiap 1 bulan sekali itu mendengar dari, kebetulan kita ada sirine di RRI juga yang biasanya terdengar hingga seluruh Manokwari. Itu menjadi rutinitas atau kebiasaan BMKG untuk melakukan itu supaya mengetes atau memberitahukan bahwasanya ini kalau misalnya terjadi seperti ini atau terdengar bunyi sirine akan terjadi bencana seperti itu. Lebih ke siap tanggap masyarakat untuk mengetahui ada informasi dari BMKG, seperti itu sih Kak. Mungkin Saudara Arga bisa menjelaskan lagi untuk lebih lengkapnya. Sirine yang bisa berbunyi itu biasanya 1 bulan sekali, biasanya di minggu terakhir di bulan tersebut. Untuk sirine sendiri dibunyikan untuk simulasi atau untuk percobaan apabila terdapat bencana, begitu seperti kata teman saya. Itu digunakan untuk memperingati masyarakat bahwa terdapat bencana, namun karena tidak ada, jadinya kita gunakan simulasi sehingga biar kita pantau juga apakah alat tersebut masih nyala atau tidak, sehingga saat terjadi bencana amit-amitnya kita bisa langsung menyalakan begitu. Baik, terima kasih ya Ibu Nia, itu sudah dijawab ya oleh narasumber kita, bukan cuma satu dari BMKG tapi dua-duanya nih. Baik ya, terima kasih untuk pendengar yang ingin bergabung lagi di 0823 1176 1145, masih kami nantikan Anda, masih ada waktu beberapa menit ke depan ya di dialog interaktif ini. Dan untuk BMKG sendiri ya, apakah masyarakat sudah cukup ya memahami informasi dari BMKG atau mungkin masih ada tantangan-tantangan yang dihadapi khususnya di lapangan nih, seperti apa? Untuk tantangannya sendiri mungkin
ya seperti yang kita tahu untuk penyebar luasan sendiri kita masih terbatas di media sosial dan juga WhatsApp, sehingga mungkin kedepannya kita akan coba untuk langsung menyampaikan secara real time melalui informasi langsung kepada masyarakat sehingga bisa lebih dimengerti atau bisa apabila ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Mungkin teman saya ada yang mau menambahkan. Ya, untuk informasi peringatan dini bencana khususnya untuk pemanfaatan teknologi itu sangat penting sekali, betul Kak. Dimana untuk pemanfaatan teknologi ini dan kendala dari BMKG sendiri, banyak sekali dari orang luar yang ingin memberitakan berita-berita hoax seperti misal terjadi tsunami atau apa, itu yang seakan-akan menimbulkan tanda tanya orang-orang sehingga bikin panik dan segala macam. Itu yang membuat jadi tantangan kita juga semakin berkembang. Dan untuk lebih akuratnya, untuk lebih memahamkan masyarakat dalam mengetahui informasi yang lebih akurat atau disebarluaskan resmi dari BMKG, yaitu melihat langsung dengan mengetahui di aplikasi info BMKG khususnya yang langsung dikeluarkan dari BMKG resmi, atau lebih peduli ke tantangannya itu masyarakat harus lebih mengetahui bahwasanya dan mempercayai penyebaran langsung dari web resmi BMKG. Seperti itu aja. Jangan mudah percaya yang disebarkan di luar dari. Iya benar. Ya. Jangan percaya berita hoax ya. Jangan percaya berita hoax yang bukan dari info BMKG resmi. Seperti itu sih. Kita konfirmasi saja, mungkin kalau ada takut ada berita hoax mungkin langsung bisa konfirmasi kepada kami juga. Iya benar. Itu lebih asik. Baik. Ya, sudah ada pendengar yang bergabung di pagi hari ini, langsung saja kita bacakan ya. Dari Mas Diki. Selamat pagi Mas Diki. Pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi sirene selalu diperbarui atau menunggu rusaknya alat tersebut? Ya, mungkin langsung dijawab dulu ya, dan nanti kita akan lanjut ke pertanyaan dari pendengar berikutnya. Baik, ya. Untuk sirene sendiri kita juga ada pemeliharaan rutinnya sendiri, sehingga kita langsung secara saat itu langsung kita perbaiki atau kita coba update apabila terdapat kerusakan atau terdapat alat yang kurang baik begitu, sehingga sirene sendiri bisa langsung digunakan dan standby terus begitu. Baik, Kak, mungkin kita tahan dulu ya. Sudah ada pendengar yang bergabung di pagi hari ini. Langsung saja, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Baik, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Dina. Ibu Dina, selamat pagi. Silahkan Bu Dina. Selamat pagi buat kedua narasumber. Terima kasih sekali untuk program Manokwari, karena pagi ini kami sebagai masyarakat awam sudah teredukasi ya terkait dengan mitigasi bencana. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini untuk kedua narasumber kita, apakah perubahan iklim itu juga berpengaruh terhadap peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim, khususnya kita di Manokwari dan secara umum di Papua Barat. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut agar kami itu terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dina ya sudah bergabung bersama kami ya di dialog interaktif. Mungkin dari kakak-kakak BMKG bisa langsung menjelaskan ya terkait dengan pertanyaan apakah peringatan dini cuaca ekstrim juga berpengaruh nih. Ya, mungkin dari Kakak Toro duluan nih. Oh ya, iya, silahkan. Boleh. Ya, selamat pagi Bu Dina di Wosi ya. Oke, perubahan iklim ya. Karena sekarang banyak banget isu yang mana perubahan iklim, di mana-mana ada perubahan iklim. Karena benar Bu. Karena di sini kita melihat bahwasanya iklim di Indonesia khususnya di Indonesia itu secara global juga sudah menjadi titik di mana kita melihat sudah bukan bohong aja nih, bukan cuma hoax aja. Ini ternyata udah perubahan iklim benar-benar nyata dan dapat dirasakan gitu. Yang mana kita melihat kalau misal kita perubahan cuaca yang secara signifikan itu mempengaruhi sekali suhu dan
Dimana ketika pagi hari terasa panas sekali dan malam hari terasa dingin, itu merupakan sebuah dampak yang mana kita dapat rasakan sendiri gitu Bu, bahwasannya perubahan ini nyata sekali dan dapat dilihat secara sehari-hari. Itu yang kita bisa rasakan sih, yang mana itu sangat mempengaruhi atau sangat berpengaruh di dunia, khususnya buat kita atau masyarakat sekaligus ya untuk menanggulangi atau untuk meminimalisir resiko perubahan iklim. Itu kita dapat seperti lebih mengurangi atau lebih mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan bisa menggunakan yang lebih efisien seperti ya yang bisa didaur ulang seperti itu. Mungkin Kak Arga bisa bantu menjelaskan juga. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Mungkin saya jelaskan secara data saja. Untuk peningkatan suhu dari tahun 90-an sampai sekarang sendiri di Papua Barat sendiri itu mengalami tren kenaikan sebesar 2 derajat lebih. Sehingga itu dapat kita rasakan sekali dampaknya. Apabila di tahun 90-an itu rata-rata suhu itu cuma 30 sampai 31 derajat, sekarang kita bisa merasakan hingga 33 derajat sendiri di satu hari itu. Jadi teman-teman bisa langsung merasakan bagaimana panasnya akibat perubahan iklim itu sendiri. Jadi ya seperti yang teman saya katakan tadi, penggunaan fosil itu juga berdampak dari naiknya suhu di muka bumi ini begitu. Baik, terima kasih Ibu Dina. Mungkin jelas ya penjelasan dari kedua narasumber kita dari BMKG. Kalau belum jelas nanti bisa kembali lagi ya, masih ada beberapa menit. Langsung saja kita bacakan yang sudah bergabung pendengar di pagi hari ini. Selamat pagi Mbak penyiar dan narasumber di studio. Dengan Ibu Lisa di Suapan Perkebunan, saya mau bertanya apa peran teknologi dan inovasi dalam meningkatkan akurasi perakiraan cuaca ekstrim di wilayah Papua Barat. Mungkin bisa langsung dijelaskan nih seperti apa. Mungkin dari Kak Arga dulu ya. Untuk peningkatan informasi dan juga akurasi sendiri kita gunakan dengan kita coba cari untuk data satelit mana atau data mana yang terbaik yang bisa kita gunakan, yang kita terapkan di Papua Barat sendiri. Sehingga kita bisa tahu apakah, dan juga pentingnya itu verifikasi yang kita lakukan sehingga kita bisa tahu apakah data yang kita sampaikan itu sudah sesuai atau belum, dan juga bisa kita perbarui lagi ke depannya begitu. Mungkin teman saya ada. Ya betul sekali, memperkuat saja bahwasannya verifikasi base test atau menggunakan verifikasi itu digunakan untuk mengetahui lebih baik lagi di mana informasi yang kita berikan, itu teknologi yang kita berikan kepada masyarakat lebih berguna atau bermanfaat di lingkungan seperti itu. Jadi sangat berguna sekali verifikasi, khususnya menggunakan data satelit dari verifikasi data observasi seperti itu. Itu sangat mempengaruhi. Baik, terima kasih yang sudah bergabung di pagi hari ini. Satu pendengar lagi yang sudah bergabung di pagi hari ini dari Bapak Rum di Reremi. Selamat pagi Mbak Angel. Mau bertanya bagaimana peran media sosial saat terjadi bencana. Baik, terima kasih Bapak Rum di Reremi. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh narasumber kita dari BMKG pagi ini. Baik, silahkan. Untuk peran media sosial sendiri kita sangat cukup terbantu, sehingga seperti yang terjadi gempa kemarin di beberapa hari lalu yang terjadi di Ransiki itu kita sebarluaskan dampak dan juga berapa skala Richternya kita sebarluaskan melalui story di WhatsApp ataupun di Instagram juga, sehingga masyarakat juga bisa mengetahui berapa sih guncangan itu terjadi dan juga lebih aware apabila terdapat informasi tambahan lainnya begitu. Baik, terima kasih. Mungkin dari Kak Toro bisa menjelaskan lagi. Ya mungkin kalau misal peran media sosial atau teknologi informasi itu sangat penting sekali. Dimana sekarang di zaman atau di era 5.0 sekarang atau udah digital. Ya digital itu teman-teman sekalian itu atau masyarakat bisa mudah mendapatkan informasi. Nah, dari situ pentingnya media sosial, di mana media sosial itu berperan untuk mengendalikan pola pikir masyarakat untuk lebih sigap menghadapi kebencanaan itu. Mungkin itu sih, lebih
lebih tanggap terhadap bencana dengan informasi yang mudah didapatkan dari media sosial dan segala macamnya itu. Oke. Baik, terima kasih ya Bapak Rum sudah bergabung bersama kami, dan juga terima kasih untuk kedua narasumber kita atas penjelasannya di pagi hari ini. Dan Karga juga dan juga Kak Toro, bagaimana apakah ada rencana pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi informasi yang lebih canggih dan juga terintegrasi di masa mendatang? Apa saja fitur-fitur baru yang direncanakan, atau mungkin ada program-program baru nih dari BMKG yang direncanakan? Ya, silahkan. Mungkin dari Kak Arga duluan. Untuk program-program sendiri seperti yang dari info BMKG sendiri itu akan selalu kita update secara real time, dan juga apabila terdapat pengembangan sementara kita berikan citra satelit dan citra radar. Di situ teman-teman bisa melihat langsung seperti apa perkembangan awan di Indonesia atau di daerah masing-masing begitu. Untuk informasi peringatan dini juga di situ kita sudah sampaikan, dan juga kita coba berikan secara real time pun begitu dengan informasi cuaca dan juga iklim dan gempa buminya. Baik, mungkin dari Kak Toro? Ya, betul sekali kata Kak Arga tadi, bahwasannya di BMKG ini sudah menggunakan sistem multi hazard early warning system, di mana semua terhadap bencana-bencana seperti informasi peringatan dini cuaca ekstrim, cuaca, iklim, hingga gempa bumi itu sudah ada, di mana teknologi yang kita kembangkan itu terangkum semua di dalam aplikasi yang bernama Info BMKG, dan masyarakat dapat mendownload secara bebas dan gratis di App Store maupun di Play Store. Itu sangat mudah sekali. Dengan tampilan Info BMKG itu sudah dapat dilihat dengan mudah, dan visualnya itu bisa dibaca atau dimengerti oleh masyarakat umum, seperti itu sih. Dan pengembangan teknologinya mungkin lebih kepada informasi yang lebih menarik dan lebih mudah dipahami kepada masyarakat, hingga tujuannya untuk lebih mudah dipahami dalam tanggap bencana atau mitigasi bencana. Seperti itu sih Kak mungkin. Menambahkan sedikit mungkin di info BMKG sendiri kita juga terdapat glosarium atau itu menjelaskan terkait apabila terdapat teman-teman tidak mengetahui istilah-istilah di BMKG, sehingga teman-teman bisa langsung membaca di situ langsung begitu. Baik, terima kasih dan sudah ada pendengar yang bergabung juga pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Angel, mau bertanya apa tantangan dalam penggunaan teknologi untuk kesiapsiagaan bencana? Ya, terima kasih sudah bergabung, mungkin langsung saja dijawab nih ya. Ya, mungkin dari Kak Toro duluan. Ya, mungkin tantangan itu banyak sebenarnya Kak. Tantangan dari internal maupun eksternal. Ya, tadi seperti yang dijelaskan tadi, tantangan dari eksternal itu banyak yang ingin memecah belah atau fokus dari kita memanfaatkan informasi itu secara tidak benar, seperti adanya informasi hoax dan segala macam yang dapat menyebabkan masyarakat itu menjadi panik dan kurang secara terlihat kasat mata. Kalau misalnya ada informasi yang misal gempa bumi itu dapat menyebabkan tsunami, terus informasinya itu tidak dari info resmi BMKG, yang menyebabkan masyarakat jadi panik atau lebih kurang mitigasinya, seperti takut bahwasanya harus pergi ke gunung dan segala macam. Itu harusnya kita lebih sabar untuk menunggu informasi, atau kita mengecek informasi yang utama dulu dari web resmi BMKG. Seperti itu langkah pertama mitigasinya. Itu salah satu contoh dari tantangan dari kita juga untuk menghadapi dunia di luar. Kalau misalnya dari internal sendiri, tadi sudah disebutkan juga kalau misalnya kerapatan data yang ada di BMKG itu masih kita coba untuk lebih spesifik lagi untuk menjelaskan di wilayah-wilayah yang lebih kecil lagi, seperti kan ada yang misalnya titiknya itu tidak terinterpolasi dengan baik, seperti itu karena kerapatan datanya masih kurang. Itu ancaman internal dan eksternal, tapi itu kita terus kembangkan untuk memperbaiki informasi yang kita berikan kepada masyarakat dengan cara verifikasi, bertanya kepada masyarakat, Kak di sini terjadi gempa, apakah dapat dirasakan? Kalau misal tidak dirasakan, alat kami dapat mendeteksi berapa sampai berapa magnitude, itu dapat dirasakan, seperti itu.
Baik, terima kasih ya Pak penjelasannya. Dan satu pertanyaan lagi dari pendengar yang bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi Mbak penyiar, saya mau bertanya kepada narasumber, apa contoh aplikasi atau alat teknologi yang digunakan dalam kesiapsiagaan bencana? Apakah contohnya seperti aplikasi peringatan dini gempa bumi seperti BMKG Info? Nah ini menarik ya, ya mungkin langsung saja dijawab ya, mungkin dari Kak Arga dulu. Untuk dari ya seperti yang kami jelaskan dari tadi, untuk aplikasi sendiri dari kami ada info BMKG yang bisa langsung di-download di HP masing-masing atau juga bisa melalui web langsung, web resmi BMKG. Untuk dari kami sendiri juga memiliki meteorologi early warning system untuk terkait informasi curah hujan, informasi perakiraan cuaca sendiri, dan juga untuk informasi gempa juga kita terdapat sensor yang bisa mendeteksi gempa untuk langsung disebarluaskan melalui info BMKG itu juga begitu. Baik, terima kasih. Mungkin Kak Toro bisa lanjutkan penjelasannya nih. Oke, mungkin alat-alat yang digunakan sangat banyak gitu ya, terutama di BMKG itu biasanya kita menggunakan alat-alat, ada alat otomatis, ada alat yang digunakan secara manual atau ya yang biasa kita gunakan untuk pengamatan. Di situ ada alat otomatis itu digunakan atau kita sering maintenance. Itu dilakukan banyak sekali. Ada yang mendeteksi gempa seperti sensor gempa, lalu ada AWS atau automatic weather system. Itu juga merupakan alat yang kita gunakan, alat otomatis. Sedangkan alat-alat observasi atau alat manual yang kita gunakan seperti alat observasi manual atau alat observasi curah hujan, penakar hujan manual, itu juga digunakan untuk memverifikasi data yang digunakan seperti data-data Aloptama itu, data otomatis itu, seperti itu. Jadi kita gunakan dua, yang mana ada alat otomatis dan alat observasi yang kita gunakan. Itu gunanya untuk melakukan verifikasi data dan memperbaiki sistem untuk lebih baik melakukan informasi untuk memperbaiki informasi yang diberikan satelit atau alat itu kan. Misalnya kalau alat itu kan ada error atau segala macam. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lakukan observasi itu ada data yang digunakan untuk ya melakukan verifikasi dari data yang error itu. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya ya di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar yang bergabung di pagi hari ini terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peringatan dini bencana. Baik, Kak Arga dan Kak Toro, bagaimana upaya BMKG dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi untuk sistem peringatan dini bencana? Ya, mungkin dari Kak Arga duluan. Ya, dari kita sendiri ya kita coba secara rutin selalu menyebarkan informasi sehingga masyarakat bisa lebih paham atau lebih menerima informasi dengan baik begitu. Kita juga selalu coba bertanya ke masyarakat apakah terkait informasi kita ada yang perlu ditambahkan atau perlu ditanyakan juga untuk memudahkan kita meminta feedback begitu agar kita tahu apakah informasi kita itu sebenarnya sudah tersampaikan dengan baik atau belum begitu. Mungkin dari Toro juga? Ya. Kalau dari saya sendiri pengembangan sumber daya manusia itu khususnya dari internal BMKG itu sering melakukan sosialisasi atau open group diskus juga terkait kebencanaan atau peringatan dini bencana untuk stakeholder sekitar. Itu juga sangat penting karena dalam kita sering berkomunikasi atau sering melakukan hubungan komunikasi dengan baik antar stakeholder itu dapat menanggulangi mitigasi bencana atau kita dapat selalu bermitigasi terhadap bencana yang terjadi itu sih. Itu pengembangan sumber daya manusia juga dapat dilakukan seperti sering berkomunikasi antar kita sesama
stakeholder bahkan masyarakat dengan BMKG sendiri khususnya sering berkomunikasi itu sangat baik. Itu sih Kak, pengembangannya lebih sering berkomunikasi seperti itu. Baik, terima kasih. Dan itu mungkin pertanyaan-pertanyaan dari kita di kota sini yang jaringan internetnya atau teknologinya maju ya. Tapi bagaimana nih BMKG sendiri menjangkau daerah-daerah yang belum memiliki jaringan seluler dan internet, seperti apa nih? Oke Kak, menarik sekali. Kalau misalnya dari menjangkau daerah-daerah yang kurang dari internet atau tidak ada jaringan internet. Nah itu kita selalu karena titik atau pos-pos pengamatan BMKG itu sudah menjangkau di pelosok-pelosok negeri Kak. Contohnya di Wamena atau di daerah pegunungan Enarotali itu juga kita ada pos pengamatan. Jadi walaupun kita menggunakan radio juga atau ada jaringan khusus BMKG yang digunakan untuk memberikan informasi ke BMKG serta digunakan untuk menyalurkan misal terjadinya tidak adanya internet yang ada di situ. Maksudnya tidak ada internet, kita dapat mengkomunikasikan dengan teman-teman BMKG karena ada jaringan internal yang dapat digunakan untuk menginformasikan itu Kak. Jadi dari teman-teman BMKG yang terdapat di pos-pos pengamatan itu dapat menginformasikan yang mana dengan keadaan lapangan di sana itu dapat mengkoordinasi teman-teman atau masyarakat di sana. Jadi lebih tanggap terhadap ya di wilayahnya. Baik. Ada pos-pos pengamatan. Seperti itu sih. Terima kasih. Mungkin dari Kak Arga bisa menambahkan. Kalau dari BMKG sendiri kita sebelumnya terdapat beberapa sekolah lapang. Kita mempunyai sekolah lapang iklim untuk menyebarluaskan terkait informasi iklim, mempunyai sekolah lapang cuaca, penerbangan atau maritim begitu untuk penyebarluasan cuaca, dan juga terdapat sekolah lapang gempa bumi. Di situ tujuannya kita untuk memberikan informasi atau memberikan biar masyarakat lebih memahami begitu terkait informasi kita itu seperti apa, sehingga apabila terdapat tidak ada internet itu masyarakat sudah bisa mengetahui apakah yang harus dilakukan sebelumnya atau sudah terjadi begitu, sehingga bisa lebih mudah membantu kita juga dalam penyebarluasan informasi begitu. Baik, terima kasih ya. Dan kita masih ingin banyak bahas ya terkait dengan perakiraan cuaca dan juga pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peringatan dini. Tapi waktu kita juga yang membatasi nih. Ya, dan untuk closing kita di pagi hari ini mungkin apa sih pesan penting yang ingin disampaikan dari Kak Arga dan juga Kak Toro ya kepada masyarakat terkait pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menghadapi bencana. Mungkin dari Kak Toro duluan, silahkan. Kalau dari BMKG sendiri menghimbau kita harus peduli terhadap segala sesuatu yang terjadi di lingkungan, khususnya di wilayah Papua Barat ini kita harus aware atau peduli dengan tidak membuang sampah. Itu udah termasuk dalam memitigasi atau mencegah terjadinya bencana. Yang utamanya kita harus sangat peduli terhadap dan bijak terhadap melihat atau menarik kesimpulan dari suatu informasi. Seperti itu sih, mungkin kalau misalnya ada berita hoax lebih diverifikasi atau ditinjau ulang kebenaran informasinya. Jangan langsung mengambil tindakan sendiri. Seperti itu sih mungkin Kak. Dari Kak Arga? Baik, untuk dari saya sendiri mungkin lebih ke sama berita hoax ya. Itu sangat-sangat rawan sekali untuk di masyarakat. Takutnya terjadi keributan gara-gara berita hoax, sehingga ya pentingnya untuk memantau info BMKG sendiri untuk yang bisa di-download di HP masing-masing, dan juga di media sosial resmi kami. Mungkin untuk cuaca sendiri bisa melihat di BMKG_Manowari, dan juga untuk di informasi iklim bisa langsung ke Staklim_Papua Barat begitu. Baik, terima kasih ya atas waktunya Kak Arga dan Kak Toro ya dari BMKG. Ya, semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita juga pendengar dan juga masyarakat Manokwari dan Papua Barat umumnya, dan juga semakin memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Dan untuk pendengar RRI di mana saja berada, tetap waspada dan ikuti informasi resmi. Jangan lupa ya unduh aplikasi Info BMKG. Info BMKG ya. Ya, dari Play Store dan App Store juga ya, dan juga pantau terus laman resminya Instagram dan juga Facebook ya, Kak. Ya. Iya. Melalui BMKG, jangan percaya berita-berita hoax ya. Ya, pendengar, saya Angel pamit dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa di dialog interaktif selanjutnya. Selamat pagi.